Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu kembali bersama saya Eva Ferawati Rahman, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMPN 1 Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kali ini saya akan menyajikan tugas aksi nyata supervisi akademik modul 2.3. Di sini saya akan menjadi observer dari rekan sejawat saya yang bernama Bapak Yogi Sohendar SPD. Beliau merupakan guru bahasa Inggris kelas 9. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yogi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Ya, alhamdulillah ya Pak Yogi, saya juga baik-baik saja nih. Ini loh Pak Yogi, saya itu ada tugasnya sebagai CGP. Sekiranya Pak Yogi bersedia nggak kalau saya observasi? Insya Allah Bu, untuk perbaikan dan kebersamaan dan saling Ya, baiknya. Dan hari ini kita sudah janjian ya. Tuh. Nah ini saya menindaklanjuti Pak Yogi, gimana sudah ada persiapan dulu? Insya Allah Bu, begitu Ibu sudah ngobrol, saya menyiapkan apa yang saya bisa. Tercepit Pak Yogi. Pak Yogi, kira-kira apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah tentang teks naratif atau naratif teks. Jadi diharapkan para siswa dengan mempelajari naratif teks ini, satu adalah memahami definisi teks naratif, kemudian juga paham tentang generic structure dan juga paham tentang moral lesson atau pesan moralnya. Jadi itu ya tujuan pembelajarannya, materinya yang naratif teks, kemudian tujuan-tujuannya itu ya tentang naratif teks ya. Kira-kira area pengembangan apa yang akan Yogi kembangkan dalam pembelajaran? Baik, dalam materi ini Bu ya, naratif ini saya akan mencoba kebiasaan tulisan yang dulu mungkin kurang tepat. Saya akan mencoba mengembangkannya sekarang itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memposisikan anak dengan kemampuan dan kemampuannya gitu. Biar anak juga tidak merasa terzalimi dengan kita memaksakan untuk memahami, karena anak tidak paham dengan kemampuannya dia sendiri. Ini ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Bagus sekali Pak Yogi. Kira-kira strategi yang sudah disiapkan apa saja? Baik, strategi yang saya siapkan adalah dengan membuat dan menyiapkan KPP dinamika. Kemudian juga saya akan memberikan beberapa contoh penyelesaian masalah yang berkaitan dengan naratif teks biar anak itu lebih paham. Kemudian juga di akhir nanti saya akan memberikan LKPD kepada siswa biar mereka lebih paham lagi ketika mengerjakan LKPD setelahnya pembelajaran selesai. Bagus sekali ya strateginya, tentunya mungkin sudah dipersiapkan dengan lengkap ya Pak Yogi. Kemudian Pak Yogi juga akan memberikan contoh dan LKPD sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kira-kira apa nih Pak Yogi bersedia untuk saya observasi? Kalau Ibu tidak keberatan, kebetulan nanti saya setelah istirahat ada jam ngajar kelas 9. Jadi sambil tunggu istirahat, saya persiapan. Kalau Ibu tidak keberatan, ya kita langsung observasi saja di kelas. Kelas 9 apa kalau boleh saya tahu? Kalau di jadwal itu kelas 9G. 9G ya? Iya, kalau begitu nanti saya akan menuju ke 9G ya, Pak Yogi. Nanti saya siap-siap dulu. Yogi juga mungkin harus siapkan dulu. Sekarang saja ya saya ini persiapkan materi-materinya, kuesionernya dan lain-lain. Baik, terima kasih Bu sebelumnya Bu. Ya, maaf Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you, student? Fine. I'm fine, thank you. Okay, question today. Dean. How about Dean? Ahmad. Next. Ahmad. Next.
Najwa. Action. Najwa? Oke. Kamsa juga? Yes. Oke, thank you. Please pray with our God. Before we go study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi warzuqni fahman billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Say salam to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Last week we have studied about some Korean and some Hebel atau Kabel, itu tentang cerita-cerita binatang ya. Ya, barangkali antara kalian ada yang sudah melihat, mendengar tentang cerita binatang. Ya. Contohnya kancil. Apalagi? Kancil saja. Kalian kan ada yang tahu tentang putri tidur? Pernah? Apa sih putri tidur? Cinderella. Apalagi? Oke. Pada hari ini kita akan membahas tentang teks naratif, ya. Di mana teks naratif ini itu akan erat sekali hubungannya dengan story ataupun dengan cerita-cerita rakyat atau folktale, ya. Folktale. Oke. Jadi folktale itu adalah cerita rakyat atau legenda. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari apa itu ciri-ciri teks naratif dan apa itu cerita rakyat. Itu ada kesinambungan, ya. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini supaya lebih rileks, tidak tegang, silakan kalian pegang paha kalian, ya, kakinya diselonjorkan, kemudian tidak ada barang yang dipegang kecuali paha yang kalian pegang. Oke, sudah siap? Ya. Sudah siap? Ayo, sudah siap? Kaila, sudah siap? Kaila, mana Kaila? Oh, ini ada ya. Ya, silakan dalam hitungan keempat kalian untuk memejamkan matanya. 1, 2, 3, 4, go. Oke, bayangkan dalam pikiran kalian kalau kalian itu ada di sebuah lahan, ada sebuah lapangan yang tanpa ada pepohonan, lapangan atau lahan atau ladang yang sungguh luas. Dari lahan tersebut, dari lapangan tersebut, bayangkan ada satu benda yang kalian fokuskan. Di lapangan tersebut ada benda yang kalian fokuskan. Kemudian kalian hafalkan benda itu apa. Kalian cermati, ingat-ingat. Kemudian kalian kalau sudah cermati, diingat-ingat ciri-cirinya. Kemudian kalian seolah-olah kalian memegang benda tersebut. Kalian pegang erat-erat, tidak boleh sampai lepas. Ya.
Kemudian kalian benda tersebut simpan di dada kalian agar tidak ada satu orang pun yang mengambilnya. Dalam hitungan 7 ya, kalian masih memejamkan dan pegang benda tersebut yang kalian yakini adalah benda yang berharga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam hitungan 8 kalian buka perlahan-lahan mata kalian. Tetapi kalian sebelum buka mata kalian hirup dulu udara yang segar. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan. 1, 2, 3, 4. Cukup. Dalam hitungan 8 kalian dibuka perlahan-lahan matanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Dibuka matanya. Oke. Nadira, apa yang Nadira rasakan setelah melakukan ice breathing tadi? Merasa nyaman, lega gitu. Terus apa yang kamu tadi pegang itu? Kaki. Yang dipegang adalah kaki. Oke. Padi. Ya, Padi. Bagaimana perasaan tadi ketika tadi sudah melakukan ice breathing? Merasa bagaimana perasaannya? Tenang. Fokus. Oke. Apa yang dipegang oleh Padi yang tadi saya sampaikan? Kalian pegang erat-erat, tidak boleh ada yang mengambil orang lain. Gawang. Oke, tadi lapang jadi digawang, pegang terus tidak ada. Oke, siapa yang lain yang bisa menjawab? Ayo, bagaimana perasaannya? Tenang. Apa benda yang Ayu pegang? Bola dipegang erat-erat, biar tidak lepas atau tidak diambil orang lain. Ya, baik. Terima kasih ya. Itu adalah salah satu cara metode stop biar kalian dalam situasi pengah, dalam situasi marah, dalam situasi tidak nyaman dengan metode tadi mudah-mudahan menjadi lebih rileks. Oke. Dalam tubuh kita itu terdapat darah, terdapat aliran darah. Yang mesti darah tersebut harus dalam kondisi normal. Ya. Oke. Untuk materi hari ini adalah tentang teks naratif. Ya. Mungkin kalian pernah mendengar teks naratif? Pernah. Coba, teks naratif. Oke. Ya, teks naratif. Apa tujuan kita mempelajari materi ini? Ya. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, silakan baca, Amel. Tujuan pembelajaran setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran setelah diterapkan. 1. Memahami teks naratif. Oke, memahami teks naratif. Jadi diharapkan kalian setelah mempelajari teks naratif ini memahami apa itu teks naratif. Ya. Yang kedua, Regita. 2. Mengidentifikasi dan memori struktur teks naratif. Oke, mengidentifikasi dari struktur teks naratif. Oke, Andre, yang ketiga. 3. Menentukan moral value teks naratif. Menentukan moral value dari teks naratif. Moral value itu apa? Pesan. Jadi teks atau cerita yang kalian baca itu harus ada manfaatnya, harus ada pesan moralnya ya. Baik. Yang pertama, nih. Ya, teks naratif is a text focusing on specific participant. Teks naratif lebih berfokus, lebih spesifik
Dari mana sumbernya? Dari masyarakat, dari warga, dari partisipan. Ya. Jadi cerita-cerita itu atau teks-teks tadi itu berdasarkan dari cerita orang, dari warga atau masyarakat. Ya. Selanjutnya, ya, narrative text consists of following generic structure. Teks naratif itu berisi atau memiliki beberapa generic structure. Nah, generic structure teks isi struktur isi dari teks naratif. As follow, diantaranya yang pertama adalah orientation. Tesen. Apa itu orientation? Coba dibaca. Masa? Orientation, it is the part where the character are introduced. Nah, orientation itu adalah bagian dari cerita itu ada orang karakternya, ya. Jadi orientation itu adalah bagian dari cerita itu ada pelakunya atau pemerannya. Contoh, kakak, oke. Kalau cerita Sang Buryang itu yang kalian tahu siapa saja pelakunya? Pemerannya Sang Buryang, terus Dayang Sumbi, terus Tumang, ya. Selanjutnya yang kedua, complication. Ingat, complication bukan penyakit komplikasi dari beberapa penyakit, tapi complication ini adalah this is the part where the conflict rises and goes until its climax. Di mana pada cerita ini ada puncak ceritanya. Oke, siapa yang tahu tentang Sang Buryang puncak ceritanya apa? Membuat perahu. Sukses tidak? Gagal gitu. Kenapa gagal? Kenapa? Karena belum selesai pekerjaannya, ayam sudah berkokok. Yang ketiga, resolution. Resolution itu adalah this is part where the problem in the story in the part. Resolution adalah cerita di mana cerita ini sudah mulai menurun tensinya, sudah lagi tidak memuncak ceritanya, tapi sedikit sudah mereda. Nomor 4, nomor 4, code atau reorientation, ya. Now reorientation we can find a lesson of story in this part. Jadi pelajaran ataupun pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tadi. Generic structure pada narrative text, ya. Jadi ada orientation, ada complication, ada resolution, ada reorientation atau code, yaitu kita menemukan pelajaran atau pesan moral dari cerita yang kita baca. Jadi bukan hanya rame nahungkul, bukan hanya ceritanya resep gambar nahungkul warna-warni, tapi juga harus ada pesan moral. Masih ingat dengan cerita di MNC, ya, ada sebuah tayangan televisi, kalau tidak salah pada zaman dahulu itu kan banyak cerita-cerita tentang fabel, ya, cerita binatang. Itu pada dasarnya adalah bukan kita menjadi binatang, tetapi di situ tersirat bahwa kalau kita sebagai manusia kemudian kalakuan siga cerita tadi, maka kita bisa menjadi siga binatang. Coba ada yang tahu nggak yang terkenal dengan binatang yang cerdas itu apa? Kancil, padahal mah banyak lagi binatang-binatang lain yang lebih cerdas, ya. Monyet karakternya gimana? Rakus. Di mulut terpunya. Sebelah kanan megang makanan, sebelah kiri megang makanan, ya. Jadi ya karakternya adalah rakus. Oke. Selanjutnya. Tujuan tadi sudah. Nah, kita
akan melihat cerita Sang Kuryang ya. Kita mendengarkan. Mohon maaf nih, ada trouble nih. Ya. Oke, kita simak saja dulu. Di kali ini kita akan membahas tentang narrative story yang berjudul Origin of Tangkuban Perahu atau legenda dari Gunung Tangkuban Perahu. Simak videonya sampai selesai dan di bagian akhir ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. So, check this out. Was changed into a dog named Tumang after marrying Dark Subi and had a son named Sakuryang. Sakuryang often went to hunt with Tumang. He did not know that Tumang was his father. One day, Sakuryang met a deer in the forest. He remembered that his mother really liked the bark of a deer. He shot the deer, but he missed. He got really disappointed. Then he shot Tumang and got his heart and brought it to his mother. Dayang Sumbi was very happy until she asked him where Tumang was. Sakuryang told the truth that it was Tumang's heart. Dayang Sumbi got angry and hit Sakuryang's forehead. Sakuryang left the house. Dayang Sumbi was praying to the god for having the emerald beauty. The god gave what her wish for. After that, she met the mentor Sakuryang, and they loved each other. They decided to get married. Dayang Sumbi asked about Sakuryang's scar on his forehead. He answered that he was hit by his mother. Dayang Sumbi was shocked and told him that she was his mother. Sakuryang did not believe her. Then Dayang Sumbi agreed that they were still husband and wife with one condition. Sakuryang had to make a big boat in the night. Sakuryang said that he was able to do that. However, Dayang Sumbi made the chicken crawling. It was a sign that Sakuryang ran all the time. Sakuryang was so mad and ate the boat. The boat was known as Gunung Tangkuban Perahu. Number 1. Ya. Udah ya? Enak? Cukup? Nah, ini globalnya cerita Sang Kuryang ya. Jadi Sang Kuryang itu dibuat ceritanya itu dalam bentuk animasi, dalam bentuk buku, dalam cerita-cerita lah ya. Bahkan sempat dibuat sebuah sinetron atau film. Bapak tanya, apakah cerita Sang Kuryang ini betul terjadi? Betul. Jadi betul terjadi? Betul. Ingat, kita juga dari naratif. Ya. Kalau ceritanya pasti terjadi, itu bukan lagi kepada cocktail, tapi pada apa? Pada story, sejarah ya. Kalau waktu Hajar Dewantoro, kalau Insinyur Soekarno, itu mah betul-betul terjadi dan itu bukan khayal. Oke. Dari cerita tadi mudah-mudahan kalian bisa menjawab. Yang pertanyaan pertama, what is the story about? Ini cerita tentang siapa? Tentang apa? Tentang Kuryang ya. Yang kedua, nah, according to the story, what was actually Tumang? Apa sih yang Tumang lakukan sehingga dia dipukul oleh ibunya?
Apa? Memanah siapa? Ayahnya siapa? Tumang. Ayah siapa? Sangkuriang. Memanah situ? Kenapa? Satu, menghalangi dia tadi ya, menghalangi rusa yang mau dipanah, kemudian Sangkuriang menghalangi. Ternyata dia tadi atau berulang tadi adalah masih saudaranya atau masih kerabatnya si Tumang. Oke. Jadi dia membuat ibunya si Dayang Sumi marah ya. Selanjutnya yang ketiga. According to the story, what was actually Tumang? Number 3. Who are the main characters in the story? Siapa saja? Dari cerita tadi, satu, Sangkuriang, Dua yang sumping. Tumang. ya. Ada lagi Pak, siapa? Rusa. Ini tadi ya. Tapi yang umumnya ada 3. Keempat. What can we learn from that story? Oke. What can we learn from the story? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Satu. Menempati janji seperti Dua yang sumping. walaupun pahit katanya ya. Yang kedua, mengatasi sila keluar. Yang ketiga, jadilah seperti Sangkuriang yang bekerja. Kalian pun sama di sekolah ini, walaupun ngantuk, walaupun malas, walaupun banyak godaan, insya Allah kurang bekerja keras supaya hasilnya maksimal. Ya, insya Allah. Nah, sekarang Bapak akan membagikan nih, ya. Ya, kalau tadi kan cerita Sangkuriang, kalau sekarang itu adalah kalian mungkin pernah dengar tentang cerita seekor semut. Apa bahasanya semut? Dan belalang ya, atau grasshopper ya. Kalian isi kelompoknya kelompok siapa saja, kemudian baca, kemudian jawab. Nah, ini kelompok sudah seperti minggu kemarin. Ada kelompok yang ini kelompok 1 dan 3, maka kelompoknya suka baca. Kalau kemarinnya suka baca dan mendengar, berarti ini kelompoknya kelompok audio. Kelompok 3 dan kelompok 4, kelompok 3 ini audio. Kelompok 4 dan 5 ini mah kelompoknya mangga, bebas ya. Karena di sini kan ada yang suka lihat video, audio, video ataupun yang ya lagu ya. Nih, kalian isi, saya kasih waktu kurang lebih 7 menit untuk mengisinya. Kemudian nanti dipresentasikan. Yang siap nanti maju ya. Nah, pegang HP. Ya. Silakan dikerjakan ya. Yang mau lihat sini maka sini ada soalnya ya, teksnya ada. Silakan dipelajari. Kelompok 1 dan 3 satu orang baca, yang lainnya mendengar. Silakan. Mau siapa di sini yang mau bacanya? Itu mau Putri, mau Hafsah, siapa lagi? Itu yang satu lagi. Risti ya, so silakan. Yang lainnya menjawab, satu orang membaca. Oke? Waktunya 3 menit lagi. Ada yang sudah? Kelompoknya Putri, sudah Putri? Belum, saya kasih waktu 1 menit setengah lagi.
Ya, 1 minute. Anda sudah? Sedikit lagi ya. Habis, finish. Silakan mau kelompok siapa? Kelompok 4, 5, 1, 2, 3. Oke, the first group. Silakan, coba ya. Yes. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are test group. I will answer to fill the label below. Question 1. What is orientation of the text? Lanjut. The ant and the grasshopper. Answer: the ant and the grasshopper. Question 2. What is complication of the text? One day, answer: one day the grasshopper come to the ant and asked for some food. Lanjut. Question 3. What is the resolution of the text? Now you must suffer the consequences. Question 4. What is moral value of the text? Answer: prepare for the winter life. Prepare for the winter. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mewakili menjawab dari tugas kelompok ini ya. Ini adalah tentang the ant and the grasshopper ya, tentang semut dan belalang ya. Jadi di sini kalau kalian sudah baca bagaimana karakternya semut ya, bagaimana karakter belalang. Jadi disebutkan bahwa kalau the grasshopper spend all day singing and playing. Kalau belalang mah hanya apa coba? Singing. Kesehariannya apa? Jadi and playing dan bermain. Sementara the ant work hard, kerja keras, together for the winter. Bersama-sama mengumpulkan makanan apa? Di musim dingin. Ya sudah jelas. Nah kemudian suatu hari, siapa yang datang ke semut? Ya, dan sebagainya lah ya. Nah ini pertanyaannya tadi. Coba diulangi lagi, dibaca dan diulangi lagi ya. What is the orientation of the text? Siapa pelakunya? The ant and the The ant sudah ada ya. Jadi itu pelakunya, pemerannya. Yang kedua, what is the complication of the text? Apa masalah yang muncul dari cerita tadi? Mana? Nah, ini one day the grasshopper come to the ant and ask for some. Ketika si belalang suatu hari datang menyampaikan menghadap atau menghampiri si semut untuk apa? Meminta orang makan. Oke. Kemudian, what is the resolution of the text? Apa jawabannya? You must suffer the consequence. Nah, itu jadi konsekuensinya mengumpulkan makanan akhirnya dia harus menerima apanya, akibatnya. Orang lain bisa makan ketika musim dingin, dia mah tidak. What's the moral value of the text? Apa pesan moralnya? Harus satu ini work hard, kerja keras. Yang kedua, prepare to something atau prepare to food and drink in the winter. Ya, ya oke. Ayo, thank you very much. Please sit down. Oke. Selanjutnya ya, untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan notes
apa pelajaran yang kalian terima pada hari ini? Apa yang kalian rasakan ya? Ya. Silakan yang sudah ditempel di depan ya. Tolong mengisi. Kawan, tolong bantu kawan. Help me. Silakan kasih waktu 3 menit, 3 minutes untuk refleksi. Oke, silakan diisi. Kalau yang sudah silakan ditempel di depan. Yuk. Ini sudah habis. Oke, thank you. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah isi ya. Baik. Nah, bagaimana perasaan kalian nih? Bagaimana perasaan kalian sebelum dan sesudah belajar tadi tentang narrative space? Apakah ada yang seperti ini? Ini wajah apa? Wajah? Nah, happy. Atau ini? Ada apa di sini? Sedih kenapa? Tanda di kemek. Maksudnya lapar beda. Atau ada yang sedang hati terluka? Nangis? Ada? Ada yang sedang marah? Di sini siapa yang perasaannya? Kamu sedang perasaannya apa? Happy. Kamu tadi? Happy. Happy saja. Siapa di sini yang perasaannya lagi sedih? Oh, Putri. Siapa yang sedang marah? Nggak ada. Oke. Bagaimana sikap kalian kalau teman kalian ada yang sedang sedih? Menghiburnya, dengan joget begitu. Oh, bisa? Menghiburnya ya, nyemperin diajak ngobrol. Kalau orang yang sedang bahagia dijarin. Bertanya bahagia. Tergantung dari bahagianya apa. Kalau dia bahagianya tertawa-tawa, tertawa tertiwi, ya. Tapi dengan batur kita jangan ikut bahagia, ya. Orang ini sedang mau duduk, diambil perutnya jatuh, dia terbahak-bahak tertawa. Bahagia, ada bahagia di atas kehidupan orang. Boleh ya? Baik, saya akan coba baca nih. Ada yang menggambar dengan emosinya. I happy, gambarnya ceria. Apa kayak misi happy tapi gambar marah, ya. I am very happy. Kemudian ada yang menjawab di sini
I feel happy, happy out and sad. Oh, saya bahagia. Ya, tapi saya listening terkenal. Ini I am super very happy sir. Some video is show. Oh, makasih. Saya bahagia dengan belajar menggunakan media ini, media dengan video ini ataupun dengan media seperti ini. Oke, kita akan berusaha untuk ya agak sering belajar menggunakan media-media yang ada sekolah ya, baik dengan proyektor ataupun dengan di multimedia. Oke, thank you very much for your attention. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minggu depan kita akan bertemu dengan materi yang baru ya, tentang materi depan itu adalah tentang past tense ya, tentang grammar yang tentang past tense. Ya, kalian baca di rumah untuk pertemuan berikutnya supaya kalian mempersiapkan diri sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu ya buat Pak Yogi ya. Nah, sekarang sudah ada WFH. Walaupun dalam kondisi kita puasa dan sebagainya, ya. Sekalian, inilah garis struktur pada naratif text, ya. Jadi ada orientation, ada communication, ada resolution, ada reorientation atau yaitu kita menemukan pelajaran atau pesan moral dari cerita yang kita baca. Jadi bukan hanya rame ngumpul, bukan hanya ceritanya gambar ngumpul warna-warni, tapi juga harus ada pesan moral. Masih ingat dengan cerita di MNC ya, ada sebuah tayangan televisi, kalau tidak salah pada zaman dahulu itu kan banyak cerita-cerita tentang bubble ya, cerita binatang. Itu pada dasarnya adalah bukan kita menjadi binatang, tetapi di situ tersirat bahwa kalau kita sebagai manusia, kemudian kelakuan tiga cerita tadi, maka kita bisa menjadi tiga binatang tadi. Coba ada yang tahu nggak yang terkenal dengan binatang yang cerdas itu apa? Kancil ya, padahal mah banyak lagi cerita binatang lain yang lebih cerdas ya. Ini artinya gimana? Rakus. Rakus. Di mulut tidak punya. Sebelah kanan megang makanan, sebelah kiri megang makanan, ya. Jadi ya artinya adalah rakus. Oke. Selanjutnya. Dua dari sudah. Nah, kita akan melihat cerita Sang Buya ya. Kita mendengarkan. Mohon maaf nih, ada trouble. Ya. Oke, kita simak saja dulu. Kita akan membahas tentang narrative story yang berjudul Origin of Everyone Comes atau simak videonya sampai selesai dan di bagian akhir ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. So, check this out.
truth that it was too much fun. Dayang Sumi got angry and hit Sang Kuryang's forehead. Sang Kuryang left the house. Dayang Sumi was praying to the god for having the emerald beauty. The god gave what her wish for. After that, she met the matter of Sang Kuryang, and they loved each other. They decided to get married. Dayang Sumi asked about Sang Kuryang's scar on his forehead. He answered that he was hit by his mother. Dayang Sumi was shocked and told him that she was his mother. Sang Kuryang did not believe her. Then Dayang Sumi agreed that they were still husband and wife with one condition. Sang Kuryang had to make a free food 8 times. Sang Kuryang said that he was able to do that. However, Dayang Sumi made the chicken crowing. It was the sign that Sang Kuryang ran off the time. Sang Kuryang was content and ate. The food was known as Gunung Tangkuban Perahu. Number 1. Ya. Ya, nah cukup. Ini globalnya cerita Sang Kuryang ya. Jadi Sang Kuryang itu dibuat ceritanya itu dalam bentuk animasi, dalam bentuk buku, dalam cerita-cerita lah ya. Dan bahkan sempat dibuat sebuah sinetron atau film. Bapak tanya, apakah cerita Sang Kuryang ini betul terjadi? Jadi betul terjadi. Ingat, kita juga tadi tim naratif. Ya, kalau ceritanya pasti terjadi, itu bukan lagi kepada cocktail, tapi pada apa? Pada story, sejarah ya. Kalau Assalamualaikum. Sama. Bu, cukup Bu. Gimana? Ada biasanya ngajar tanpa gitu ada ya. orang lain. Tapi tadi bagus, Pergi. Ya Bu, walaupun jaga kebenaran gitu. Manusiawi itu ya. Tapi tadi terlihatnya tenang, bagus. Ya. Gini, Pergi. Tapi gimana perasaannya sekarang? Perasaannya setelah tadi saya mengajar di observasi ibu, kemudian tadi saya mengajar seperti tadi, cukup agak lega gitu Bu. Mudah-mudahan perubahan yang saya pernah mengajar ini berdampak positif terhadap anak. Tadi pagi kan kita sudah ada percakapan observasi ya. Pergi sudah mengutarakan tujuan pembelajaran, kemudian area pembelajaran apa, strategi dan lain-lain. Dan sudah saya cek itu tadi sudah ada tersampaikan. Cuma ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan nih. Pak Yogi bersedia ya? Insya Allah Bu, mudah-mudahan saya bisa Ya, baik. Pertanyaan yang pertama nih, ini kita masuk pada percakapan pasca observasi namanya ya Pak Yogi ya. Menurut Bapak nih, hal yang sudah baik apa yang sudah Bapak lakukan barusan? Yang pertama adalah saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang saya buat. Kemudian saya mencoba pembelajaran sekarang itu dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Ya, Kebetulan di sekolah itu ada ada smartboard dan ada juga proyektor yang di kelas-kelas itu. Kebetulan saya tadi mengajar di proyektor dan kebetulan yang smartboard dipakai oleh guru yang lain. Itu membuat saya lebih semangat Bu, beda dengan metode yang sebelum-sebelumnya. Iya, terlihatnya tadi anak-anak cukup antusias ya Pak Yogi. Kira-kira ada tidak dari urutan RPP yang telah dibuat, mungkin ada yang belum tersampaikan atau mungkin Pak Yogi merasa ada kekurangan? Kalau saya tadi tidak salah, saya mengevaluasi diri bahwa tadi dalam pembelajaran itu
itu saya ada yang merasa kurang itu adalah dalam memposisikan tempat duduk. Jadi karena tadi saya mengatakan ke ibu di awal bahwa agak terburu-buru, jadi saya menyiapkannya apa adanya gitu tadi. Karena santai saja ya. Itu bu tadi waktunya karena masih. bu tadi ada ibu. Gitu. Jadi posisi Jadi anak bisa itu bagian kelompoknya tadi kelihatan sendiri saya pribadi agak kurang rapi kelihatannya begitu. Dan anak-anak agak berdesak-desakan begitu. Dalam memposisikan tadi. sebentar dalam posisikan itu ya tempat Ya, duduk. Kira-kira ada lagi tidak? Nah, selain memposisikan tempat duduk, ada bu. Tadi saya melihat itu yang berbicara, yang ngomong, yang bertanya dan menjawab. Dari sekian siswa itu, dari 34 siswa itu, kalau tidak salah hanya 8 orang itu aja bu. Ini saya mengevaluasi apa ya, apakah yang 8 orang yang paham atau yang lain juga paham atau tidak ngomong, saya nggak tahu. Itu kekurangan saya akan coba ketemu bertiga dan tanya kepada. nah tadi kekurangan atau hal yang belum tersampaikan. Sekarang kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mengantisipasi kekurangan tersebut? Mungkin kemudian. Ya, yang pertama dalam posisi duduk saya akan mencoba mensiasati lagi, mau strategi lagi, memposisikan kelompok dengan sesuai dengan kemampuan dan latar belakang mereka masing-masing. Kemudian juga tentang tadi yang banyak ngomong ataupun yang menjawab nanti akan saya sebar oleh kalimat hanya kelompok yang tertumbuh di kelompok itu saja. Saya akan coba sebar biar yang lain terimbas begitu. Jadi heterogennya Pak ya. Nah selain itu kira-kira ada lagi tidak solusi yang lain? Solusi yang lain yang jelas pasti saya akan membuat refleksi ke anak. Jadi saya tahu kenapa si anak itu tidak banyak ngomong, tidak banyak bertanya atau menjawab. Apakah tidak paham atau paham tapi malu gitu. Kalau malu ya kita coba untuk dia biar lebih berani membuka dirinya untuk berani bertanya menjawab sebagainya begitu. Sudah cukup bagus ya Pak ya. Kira-kira rencananya kapan Bapak akan memperbaiki kekurangan Bapak itu? Pertemuan minggu depan Ya. kelas yang sama dulu. Nanti setelah itu kita mencoba di kelas yang lain supaya kelas yang lain itu lebih baik daripada kelas yang sebelumnya. Itu rencana tindak lanjutnya mungkinnya seperti itu. Jadi Bapak akan melakukan lagi pembelajaran dengan metode yang sama seperti itu. Pertama di kelas yang sama, kemudian di kelas yang berbeda. Dengan observer tidak? Kalau di kelas yang lain saya akan coba ibu kembali lagi dengan observer kembali. Ya, boleh. Observer kembali supaya nanti bisa masukkan buat saya mana yang kurangnya, mana yang lebihnya, terutama yang kurangnya. Nah, dari keseluruhan itu kan Pak Yogi itu punya target nih untuk atau capaian keberhasilannya bagaimana nih Pak Yogi? Kalau capaian keberhasilan kalau dia di anak-anak yang tadi saya di kelas bertanya, paling tadi saya sampaikan 8-10 orang. Tapi ketika dikasih LKPD banyak yang ini besar 8-90. Berarti ini masalahnya adalah di dulu berani ngomong gitu ya. Jadi kalau capaian saya pikir ini sudah melebihi target saya mencapai nilai 8-90. Rata-rata 8-90 ya Pak ya. Itu sudah bagus Pak. Nanti mungkin untuk kedepannya kalau Pak Yogi membutuhkan server dan bisa bersedia Terima kasih seluruh. perbaikan kedepannya Pak Yogi. Saya doakan mudah-mudahan apa yang Pak Yogi targetkan, apa yang Pak Yogi rencanakan dalam pembelajaran bisa tercapai dengan sesuai harapan. Saya juga ucapkan terima kasih nih Pak Yogi bersedia mau saya observasi ya. Iya. Sharing-sharing. Iya, itu sangat membantu sekali Pak Yogi ya. Mudah-mudahan kita sukses bersama. Amin. Terima kasih.
Ya mungkin perbincangan kita kali ini cukupkan dulu sekian ya Pak Yogi ya. Mungkin Pak Yogi cukup istirahat. Untuk istirahat saya juga mau istirahat dulu ini. Ya, makasih. Itu saja ya Pak Yogi ya. Oke. Assalamualaikum ya Pak Yogi ya. Waalaikumsalam. Ya Pak Yogi ya. Mana Bu?